Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fadia Azara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, di sini saya lagi ada tugas teori pengambilan keputusan yang dimana sekarang saya lagi diwawancarai oleh rekan saya yaitu Yakub. Oke, Mas Yakub sendiri ini sebagai rekan saya yang beliau ini tahu dari segi saya entah dari pengalaman atau pendidikan saya gitu. Mungkin bisa Mas Yakub perkenalan terlebih dahulu dan juga melanjutkan untuk pertanyaan kepada saya. Oke, terima kasih Mbak Fadia. Oke. Perkenalkan, nama saya Yakub, dipanggil Yakub. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Baik. Pertanyaan pertama, dari sekian banyak pilihan yang ada, Mbak, mengapa Anda akhirnya memilih untuk memprioritaskan usaha terlebih dahulu dibanding untuk melanjutkan pendidikan S2? Mungkin langsung saja. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya ya Mas Yakub. Nah, jadi keputusan tersebut itu saya ambil bukan karena saya menganggap pendidikan itu kurang penting gitu. Nah, tetapi karena saya mencoba melihat kondisi saya secara objektif gitu. Nah, saat ini saya sudah memiliki usaha yang sedang berjalan sehingga menurut saya akan lebih baik jika dikembangkan lebih baik lagi apabila usaha tersebut dikembangkan terlebih dahulu hingga stabil. Jadi saya tidak mengira kalau pendidikan itu nggak penting gitu Mas. Tuh, terus dalam proses pengambilan keputusan itu saya menggunakan need assessment, yaitu menganalisis kebutuhan yang paling mendesak saat ini. Kenapa? Dari hasil analisis tersebut itu Mas, saya menyadari bahwa keputusan utama saya itu sekarang adalah memiliki kondisi finansial yang lebih kuat begitu. Dan dengan usaha yang berkembang ini memiliki sumber pendapatan yang dapat membantu saya untuk membiayai pendidikan S2 nantinya seperti itu. Berarti ini ya Mbak, ngumpulin dana dulu baru melanjutkan ke S2. Iya, tapi selain itu juga Mas, saya juga menggunakan cost benefit analysis. Nah, mengapa? Dari analisis tersebut itu saya melihat bahwa apabila saya langsung mengambil S2 itu, manfaat jangka panjang kompetensi saya akan meningkat. Namun di sisi lain saya juga harus mengeluarkan biaya tinggi, pendidikan yang cukup tinggi gitu. Kenapa? Dengan mengurangi biaya yang besar, saya harus mengurangi fokus terhadap usaha saya gitu Mas. Sebaliknya, apabila saya memprioritaskan usaha terlebih dahulu, untuk saya memiliki kesempatan untuk membangun kestabilan ekonomi sehingga saya bisa ketika nanti melanjutkan S2, saya itu tidak terlalu tidak terlalu terlebih lah bebannya masalah biaya gitu. Jadi alasan utama saya tuh bukan karena memilih salah satu, melainkan menentukan urutan yang paling realistis menurut saya agar kedua tujuan tersebut itu tetap dapat tercapai gitu. Oke. Jawaban yang sangat panjang dan logis ya. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa Anda tidak memilih kuliah langsung ke S2 saja? Kan ada orang mengatakan, bukankah pendidikan adalah investasi terbaik? Oke. Mungkin bisa dijawab. Itu pertanyaan yang sangat mengujiku lah intinya. Nah, saya setuju bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan sangat penting. Kenapa? Gelar S2 dapat meningkatkan pengetahuan gitu kan Mas. Yeah. Nah, kemampuan berpikir, terus jaringan profesional, bahkan
peluang karir di masa depan. Namun menurut saya sendiri Mas, ini kan membahas teori pengambilan keputusan kan ya. Jadi keputusan yang baik itu harus mempertimbangkan kondisi saat ini, bukan hanya melihat manfaat di masa depan. Apabila saya langsung mengambil S2 sekarang, maka saya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan membagi waktu antara kuliah dengan berwirausaha yang sedang berkembang saat ini. Saya khawatir jika kedua hal tersebut itu justru tidak berjalan secara maksimal Mas. Karena kenapa? Mengembangkan usaha itu sangat tidak mudah. Apalagi kalau memang kita mengembangkannya memang benar-benar dari nol sendiri gitu. Nah, sebagai mahasiswa manajemen, saya tuh belajar bahwa pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan manfaat, risiko, peluang keberhasilan, dan juga konsekuensi dari setiap alternatif gitu. Karena itu saya menunda bukan bukan membatalkan, tapi saya tetap memiliki target melanjutkan S2 begitu Mas. Untuk setelah usaha saya berada pada kondisi yang lebih baik saat ini. Dengan cara tersebut itu saya bisa berharap ketika menanti jika kuliah saya dapat belajar dengan lebih fokus karena kondisi ekonomi saya sudah lebih siap gitu. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya ini bagaimana kalau ternyata usaha Anda ini mengalami kegagalan? Bukankah seluruh rencana yang sudah Anda susun bisa berubah? Oke. Bisa dijawab. Betul juga sih dari pertanyaan Mas Yakub ini. Untuk kegagalan di sebuah usaha itu menurutku salah satu resiko yang sudah saya pertimbangkan sejak awal Mas. Kalau kita nggak mau mengambil resiko ya berarti kita tidak siap dengan semuanya kan dari awal. Sebelumnya juga saya sudah memikirkan seperti itu. Karena itu saya juga menggunakan analisis probabilitas yang mungkin semua orang itu tidak mengetahui artinya tersebut gitu kan, teori tersebut. Nah, dari analisis probabilitas itu sendiri yaitu memperkirakan kemungkinan keberhasilan maupun kemungkinan terjadinya resiko. Nah, jika usaha mengalami penurunan, maka bahkan gagal, saya tidak akan langsung menyerah. Saya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut itu apa. Jadi saya tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tapi beberapa sisi itu saya pertimbangkan juga Mas gitu. Kemudian misalnya ya guys, dari apa masalah itu berasal dari pemasaran, kualitas produk, persaingan, atau pengolahan keuangannya. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, itu Mas saya memperbaiki strategi bisnis tersebut. Nah, apabila kondisi memang belum memungkinkan, saya memiliki alternatif lain, yaitu saya bekerja terlebih dahulu lah untuk penghasilan sambil mengumpulkan dana pendidikan. Mungkin saya harus turun dari usaha saya sendiri dan saya memilih untuk bekerja atau saya membuat produk lain yang memang lagi banyak peminatnya gitu. Oke. Kemudian selain itu saya juga akan aktif mencari informasi mengenai beasiswa sehingga impian saya untuk melanjutkan S2 itu tetap bisa tercapai gitu Mas. Jadi nggak hanya dalam satu pemikiran saja dari saya bisa melanjutkan S2 tapi dengan cara berwirausaha, tapi saya juga mempunyai pikiran gimana caranya
saya bisa S2 tanpa mengeluarkan uang gitu Mas. Jadi saya tuh bisa mencari beasiswa begitu. Oke, sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini lebih menarik lagi. Apa dasar teori yang membuat Anda yakin bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang tepat? Oke, dalam materi teori pengambilan keputusan, saya belajar bahwa keputusan itu yang baik harus dibuat melalui proses yang panjang. Bukankah begitu, Mas? Nah, saya menggunakan pendekatan rasional decision making. Nah, kenapa? Dari tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan dilema antara melanjutkan pendidikan atau mengembangkan usaha. Nah, kemudian tahap kedua adalah menyusun beberapa alternatif keputusan. Untuk tahapan ketiga sendiri itu mengevaluasi setiap alternatif menggunakan need assessment cost, benefit analisis, dan analisis probabilitas begitu. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar dengan tingkat resiko yang masih dapat saya kendalikan. Dari proses tersebut itu Mas, itu saya menyimpulkan bahwa memprioritaskan usaha terlebih dahulu, kemudian melanjutkan S2 merupakan keputusan yang paling rasional sesuai kondisi saya saat ini begitu Mas. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan lagi Mas? Oh, oke, cukup ya Mbak. Untuk pertanyaan yang keempat sudah terjawab semua dan terjawab dengan jelas. Mungkin itu saja cukup ya pertanyaan saya. Iya, terima kasih juga atas waktunya dalam kesempatan kali ini. Saya Fadia Azhara dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.